Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembahasan pemantapan materi asesmen standarisasi pendidikan daerah untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kita masuki SKL nomor 11, menerapkan rumus tekanan pada zat. Kita lihat di soal. Soal nomor 11 terkait dengan tekanan zat padat. Ketika membahas tekanan zat padat, kita bisa mengingat kembali rumus tekanan atau rumus Pascal gitu ya. Pressure, tekanan sama dengan gaya yang bekerja dibagi luas bidang tekan atau luas permukaan alasnya. Lalu di soal ini disebutkan bahwa keempat benda memiliki massa yang sama. Ketika benda memiliki massa yang sama, maka besarnya F atau besarnya gaya berat atau gaya tekan yang ada pada benda tersebut besarnya sama. Kenapa? Karena F itu diperoleh dari massa dikali percepatan gravitasi. Jadi besarnya F-nya sama. Ketika besaran F-nya sama, maka tekanan dengan luas bidang tekan atau luas alasnya berbanding terbalik. Jika kita ingin mencari tekanan yang besar, maka carilah luas yang paling kecil. Demikian juga sebaliknya, jika ingin mengetahui tekanan terkecil, maka cari luas bidang tekan yang paling besar. Luas di dalam benda ini atau balok-balok ini diperoleh dari panjang kali lebar. 8 kali 2 ada 16. 6 kali 2 ada 12. 10 kali 3 ada 30. 2 kali 3 ada 6. Sekali lagi yang digunakan adalah luas, bukan volume. Luasnya adalah luas alas atau luas bidang tekan. Nah, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah urutan benda dari tekanan terbesar ke terkecil. Baik, terbesar berarti memiliki luas yang paling kecil. Dimulai dari nomor 4. Kita tulis dulu ya. Tekanan terbesar itu di mana? Dari luas paling kecil. Luas di sini adalah luas alas ya. Luas alas. Jadi urutannya adalah yang paling kecil adalah nomor 4, 6 ya. Kemudian setelah itu 12 itu nomor 2. Setelah itu ada 16 di nomor 1 dan yang terakhir yang paling besar luasnya adalah di nomor 3 ada 30. Berarti urutannya dari terbesar ke terkecil adalah 4, 2, 1, 3. Pilihan jawaban nomor 11 adalah A. Ingat-ingat ya, tekanan terbesar memiliki luas alas paling kecil. Tekanan terkecil memiliki luas alas paling besar dengan catatan massa bendanya sama atau gaya yang bekerja pada benda tersebut sama. Soal nomor 12. SKL-nya adalah menganalisis besaran-besaran gelombang terkait dengan peristiwa tertentu. Di soal ini yang disampaikan adalah terkait dengan tsunami. Tsunami ya udah tahu ya, gelombang pasang air laut karena getaran atau gempa misalkan seperti itu. Nah, kita bisa mengamati dari gambar. Enaknya soal yang ada gambarnya ya, diamati gambarnya. Langsung saja, saat gelombang tsunami mendekati pantai. Ketika dia mendekati pantai, nah kita lihat ini, panjang gelombangnya gimana ini? Dari 213 jadi 23 jadi 10, berarti panjang gelombangnya yang terjadi pada tsunami apa? Semakin dekat ke pantai, lambda atau panjang gelombang semakin ke pantai maka semakin pendek. Nah, semakin pendek. Nah, yang kedua kita lihat ini tingginya set, ini semakin tinggi lagi. Ini semakin tinggi, ini titik tengahnya ya. Nah, simpangan ini, puncak gelombang ini namanya amplitudo. Semakin ke sana semakin apa? Semakin tinggi. Amplitudonya semakin tinggi. Kalau amplitudonya semakin tinggi, panjang gelombangnya semakin pendek, maka kecepatannya nanti akan semakin besar. Nah, kita lihat sekarang di pernyataan masing-masing jawaban.
cepat rambat gelombang konstan sehingga amplitudo gelombang meninggi? Tentunya tidak ya. Cepat rambatnya semakin kuat, semakin besar. Dan jawaban A salah. B. Panjang gelombang tsunami tetap. Wah, ini salah. Jelas ya. Jadi 213 jadi 23 jadi 10 kan semakin pendek. Yang C. Panjang gelombang tsunami memendek. Betul. Amplitudenya semakin tinggi. Betul. Jadi jawabannya betul adalah pilihan yang mana? Yang C. Baik ya. Kalau yang D jelas ini kecepatan menurun salah ya. Semakin mendekat pantai kecepatannya semakin besar. Karena panjang gelombangnya semakin pendek, amplitudenya semakin tinggi. Baik. Lanjut soal berikutnya nomor 13. SKL-nya adalah menjelaskan kondisi yang terkait dengan sifat bunyi. Nah, kata kuncinya adalah sifat bunyi. Bisa dilihat di sini ada dua perlakuan gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 saat kerannya dibuka terdengar bunyi. Kemudian saat kerannya ini udaranya dipompa keluar ya, saat pompanya dipompa keluar ternyata tidak terdengar bunyi. Nah, kaitannya apa ini? Ini kaitannya dengan perambatan bunyi. Bunyi itu dapat merambat dalam media ya, baik padat, cair maupun gas. Namun gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, kita lihat sekarang. Di dalam ruangan ini, sungkup ini, dikeluarkan semua udaranya. Udaranya dikeluarkan ya. Nah, ketika udara dikeluarkan, maka di dalam sini menjadi apa? Hampa. Nah, ketika hampa udara, maka gelombang bunyi tidak dapat merambat. Jadi yang betul jawabannya adalah C. Kalau bunyinya, gelombangnya tidak merambat, maka tidak terdengar bunyi. Kita cek yang A. Tidak dapat merambat dalam ruang tertutup. Bunyi bisa merambat di ruang tertutup asalkan ada udaranya ya. Udaranya tidak hampa. Terbawa oleh udara keluar semua. Selama speakernya ini masih bergetar, masih menghasilkan bunyi, tentunya tetap menghasilkan suara harusnya. Tidak dapat merambat melalui zat padat. Nah, kebalikannya. Sebenarnya bunyi itu paling bagus merambatnya itu paling cepat pada zat padat. Jadi jawaban soal nomor 13 adalah C ya. Udaranya dikeluar maka hampa, tidak terdengar bunyi karena tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Nomor 13 jawabannya C. Selanjutnya nomor 14. Nah, 14 ini bernalar tentang sifat bayangan pada cermin atau lensa dihubungkan dengan pemanfaatannya dalam peralatan optik. Ini kaitannya dengan proyektor smartphone. Nah, ini cocok ya. Ketika kita ingin melihat gambar smartphone kita itu lebih besar, bisa menggunakan proyektor smartphone seperti yang ada dalam bacaan ini. Nah, ini lebih mengasihkan ya. Lalu, apa yang ditanyakan di soal ini sebenarnya ya? Jika lensa yang digunakan dalam proyektor tersebut mempunyai jarak fokus 10 cm, maka untuk dapat mendapatkan bayangan yang tegak pada layar, smartphone harus diletakkan di titik-titik. Nah, sekarang kita harus tahu dulu sifat pemantulan atau bayangan lah, sifat bayangan pada lensa. Nah, ketika kita gunakan lensa, mungkin lensa cembung ya, lensa cembung yang sering digunakan, maka ketika kita ada lensa begitu ya, itu ada yang kita sebut dengan ruangan-ruangan ya. Ada titik fokus F, kemudian ada titik kelengkungan kedua F atau M. Nah, di sini di soal diketahui fokusnya 10 cm. Di sini 10 cm. Berarti 2 kali F-nya adalah 20 cm. Dan seterusnya. Nah, ruangan antara lensa ini. Lensa dengan F ini namanya ruang 1. Ini ruang 2, ini ruang 3. Sedangkan yang di sini adalah ruang 4 lah. Apa sekarang yang diinginkan di soal ini? Mendapatkan bayangan yang lebih besar, ya tentunya ya, lebih besar dengan sifatnya adalah tegak dan mampu ditangkap layar. Nah, itu ada di ruang 2. Di ruang 2 pada lensa cembung ini sifatnya nanti nyata. Nyata itu artinya bisa ditangkap oleh layar. Terbalik, diperbesar. Nah, ada kata kuncinya sini terbalik. Nyata tetapi terbalik. Nah, kalau pengen melihatnya tegak, berarti caranya gimana? Smartphone-nya yang dibalik. Kalau smartphone-nya yang di bawah, gambarnya itu ada di bawah, maka nanti akan kelihatan di atas. Nah, berarti cara yang tepat adalah meletakkan di ruang 2, jadi jaraknya 10-20 cm, dengan posisi gambar yang terbalik.
Jawabannya adalah A. Ya. Seperti itu caranya ya. Jadi, karena sifatnya lensa cembung pada ruang 2 itu nyata terbalik diperbesar, supaya gambarnya jadi tegak, maka sumbernya yang kita balik. Kira-kira seperti itu, dipelajari kembali terkait sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa maupun cermin. Kemudian nomor 15, SKL-nya terkait dengan menjelaskan proses terjadinya muatan pada suatu benda. Ini kaitannya dengan listrik statis ya. Listrik statis biasanya. Listrik statis. Prinsipnya ya, benda itu ketika menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Ketika melepas elektron, maka dia akan bermuatan positif. Kata kuncinya ya, menerima itu negatif, melepas itu positif. Nah, kita lihat sekarang. Kalau ada ebonit, itu pasangannya dengan kain wol. Ebonit itu nanti akan bermuatan negatif. Sedangkan kain wolnya akan bermuatan positif. Batang kaca akan bermuatan positif, kain sutra akan bermuatan negatif. Itu sudah di praktikum itu jelas ya, menggunakan deret itu jelas mana yang positif, mana yang negatif, mana yang melepas elektron, mana yang menangkap elektron. Ingat-ingat, batang ebonit, penggaris, plastik itu negatif karena dia menerima elektron atau menangkap elektron, sedangkan kain wol dia melepas elektron, makanya dia positif. Kaca dia melepas elektron makanya positif, kain sutra menangkap elektron makanya negatif. Nah, kita cek. Negatif itu tadi adalah menerima elektron betul ya. Nah, ini salah. Salah. Nah, di sini salah kan? Betul. Lanjut. Kain wol positif itu artinya melepas elektron. Betul? Ini salah ya, jelas. Melepas elektron, betul. Kaca itu positif itu apa? Melepas elektron, ini menerima ya, salah. Di A salah gitu. Menerima salah. Sudah, yang betul jawabannya adalah D. Nomor 15 jawabannya adalah D. Batang ebonit menerima elektron, kain wolnya melepas. Kacanya melepas elektron, kain sutranya menerima elektron. Dibaca kembali materi listrik statis pasangan ya. Ebonit itu pasangannya dengan kain wol, batang kaca itu pasangannya dengan kain sutra. Itu sudah berpasangan. Nomor selanjutnya nomor 16, SKL-nya menghitung besaran-besaran yang terkait dengan rangkaian listrik, Baik. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung hambatan penggantinya. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu yang rangkaian paralel ini ya. R paralelnya. Ini kan rangkaiannya paralel. Maka 1/R paralel sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. 1/6 ditambah 1/12 disamakan penyebutnya per 12. 2 ditambah 1. 3/12. Maka R paralelnya 12/3 dibalik 4 ohm. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bisa menghitung R total dari sini ujung ke ujung ya. R total sama dengan R1 ditambah R paralel ditambah R4. Berarti R1-nya ada 3, R paralelnya berapa tadi? 4 ditambah R4-nya ada 1. 3 ditambah 4 ditambah 1 ada 8 ohm. Ini R total rangkaian ya. Sekarang kita akan menghitung I, kuat arus listriknya yang ditanyakan I. Kuat arus listriknya I. Nah, ini persamaannya menggunakan hukum ohm. Kalau buat segitiganya biasanya begini ya. V sama dengan I kali R. Kalau mencari I, berarti V dibagi R. V di soal ada 12 volt. R-nya ada 8 ditambah berapa? 2, karena dia ada hambatan dalam R kecil ya. Berarti 8 ditambah 2. 12/10 sama dengan 1,2 ampere. Itu arus yang mengalir ya, arus yang mengalir pada rangkaian ini. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah
yang mengalir pada R3. Kalau mencari R3 kita harus cari dulu tegangan jepitnya di sini. V-nya berapa di sini? V jepitnya ya. Nah, kita bisa mencari V rangkaian paralel, V berarti I kali R. I kali R. R-nya berarti R paralel. I-nya tadi ketemu 1,2. R paralelnya tadi berapa? 4. Jadi 4,8 volt. Nah, sekarang yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan adalah yang pada R3. Jadi kalau nyari I pada R3 berarti V paralel dibagi R3. V-nya 4,8, R3-nya ada 12. Berarti ketemunya 0,4 ampere. Jawabannya adalah A, 0,4 ampere. Itu cara menghitung besaran-besaran yang terkait dengan rangkaian listrik. Bisa dipelajari kembali tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17 ini terkait dengan transmisi listrik jarak jauh. Kalau di SKL-nya prinsip pemanfaatan trafo. Langsung saja sebenarnya ya, trafo itu perbandingan jumlah lilitan primer dan sekundernya yang ditanyakan itu sebanding dengan perbandingan voltasenya ya, perbandingan tegangannya, tegangan primer dan tegangan sekunder. Baik, kita cek sekarang. Ada trafo A, ada trafo B. Trafo A ini tertulis 20 kV per 150 kV. Sedangkan trafo B 20 kV per 220 volt. Nah, sekarang perbandingannya langsung saja. Primer dibanding sekunder. 20.000 dibagi 150.000. Nah, kita sederhanakan aja. 2 per 15 kan. Selanjutnya ini 20.000 dibagi 220. Nah, ini berapa? Ayo. Kalau sama-sama perbandingan ya berapa ya? Ini berarti kita bisa cek aja nih. Berapa ya? Sebagi 2, semua bagi 2. Ini dapatnya bagi 20 ya. Ini dapatnya 1000, ini dapatnya 11. Kalau ini tadi misalkan dibaginya hanya 2, berarti ini 10 per 75. Berarti ada nggak ya? 10 per 75 dan 1000 per 11. Oh, ada. Jawabannya adalah yang C. Itu ya. Di perbandingan antara lilitan primer dan sekunder itu sama dengan perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder. Kalau dirumuskan kan begini. VP per VS sama dengan NP per NS. Namun berbanding terbalik dengan IS per IP. Ini untuk trafo ya. Untuk trafo. Jawaban yang betul nomor 17 adalah C. Ya, selanjutnya nomor 18. SKL-nya adalah mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Cek ya, nomor 18. Ciri makhluk hidup yang pertama, ini gutasi, mengeluarkan sisa air, berarti ekskresi. Mengeluaran ya, ini ekskresi. Ekskresi. Adaptasi salah, identitas salah. Nomor 2 ini adaptasi ya. Nomor 2 ini adaptasi, penyesuaian diri ya, penyesuaian diri tumbuhan. Yang nomor 3 disentuh, berarti dia peka terhadap rangsang, iritabilitas. Ini tadi salah ya. Ini tadi salah. Ini juga salah. Oh ya sudah ya. Yang betul adalah B. Kali ini kan bertunas ya. Tunas itu reproduksi atau berkembang B. Oke, bisa diamati ketika soal-soal seperti ini tergantung gambar atau pernyataan. Lebih teliti lagi dalam melihat ya. Selanjutnya nomor 19. Menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Ini sepertinya saya salah tulis ya. Ini harusnya terkait dengan interaksi. Ini ada dua topik ya.
Di SKL ini selain sama lingkungan yang biasa keluar, ini terkait dengan interaksi makhluk hidup ya. Interaksi makhluk hidup. Ini SKL yang lain, jadi SKL ini ada dua, bisa ini, bisa ini. Nah, di interaksi makhluk hidup ada pernyataan, ada bacaannya. Kita yang ditanyakan adalah interaksi yang terjadi sesuai informasi dan gambar. Ya, ini antara Rhizobium leguminosarum dengan bakteri. Hubungan yang benar di antara keduanya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualismenya bagaimana? Mereka saling menguntungkan. Kedelai mendapatkan nitrogen yang diikat oleh Rhizobium dan bakteri mendapatkan tempat untuk hidupnya. Ini jelas ya, ini salah satu contoh simbiosis mutualisme. Soal nomor 20. SKL-nya adalah mengklasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah kita lihat ciri-ciri makhluk hidup yang ada. Yang pertama, memiliki kaki berbuku-buku. Berbuku-buku itu artinya beruas-ruas. Ini ciri dari arthropoda. Nah, arthropoda ini setidaknya ada 4 yang perlu diingat ya. Yang kakinya 3 pasang itu insekta. Yang kakinya 4 pasang itu arachnida. Yang kakinya 5 pasang itu namanya crustacea, dan yang kakinya banyak pasang itu lebih dari 5 ya. Banyak pasang ini namanya myriapoda. Nah, insekta ini ya serangga, arachnida ini ada laba-laba, kalajengking gitu ya. Untuk crustacea itu udang, kepiting. Kalau myriapoda ya kaki 1000, lipan, kalajengking apa namanya, kelabang. Nah, tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut jelas ya. Memiliki sepasang antena, memiliki 2 pasang sayap, memiliki 3 pasang kaki. Nah, kata kuncinya di sini 3 pasang kaki. Ini kelabang kaki 1000, lipan ya, myriapoda. Ini apa ya, kepik ya kalau bahasa Jawanya, ini ya termasuk insekta. Laba-laba ini arachnida. Terus ini yang D, kalajengking juga arachnida. Nah, ini yang betul jawabannya adalah B. Terima kasih. Demikian pembahasan materi pendalaman pemantapan materi ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah untuk SKL nomor 11 sampai 20. Semoga bermanfaat, terus belajar, semoga hasilnya maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.